pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Mari silakan masuk, silakan duduk, Bu. Bu. Baik, Bu, karena ini masih masa pandemi, jadi untuk sementara ini kita tidak bersalaman dulu ya, Bu ya. Perkenalkan, saya Glenn Selina Pareti, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini, Bu, saya ingin mengetahui gizi untuk ibu hamil beserta penyakit itu apa aja ya, Bu? Saya mungkin sudah hamil. Baik, Bu, di sini nanti saya akan melakukan konseling mengenai gizi ibu hamil beserta penyakitnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik, kalau begitu Ibu bersedia, saya permisi sebentar untuk menutup privasi serta mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, Bu. Permisi, Bu. Iya, Bu. Menutup privasi. Mencuci tangan 6 langkah. Bilas dengan air bersih. Baik, Bu, saya sudah selesai menutup privasi serta mencuci tangan. Nah, selanjutnya di sini saya data terlebih dahulu ya, Bu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nia, Bu. Ibu Nia. Bentar ya, Bu ya. Iya, Bu. Ibu Nia. Umur Ibu berapa, Bu? 27 tahun, Alamat Ibu di mana, Bu? Surakarta. Golongan darah Ibu? B. Pekerjaan rumah tangga. Nomor telepon yang aktif, Bu? 085 7 XSS. Baik. Sebelumnya, apakah ada keluhan atau tidak, Bu? Ada, Bu. Keluhan saya saat ini mual, muntah, dan kurang nafsu makan, Bu. Baik, Bu, sebelumnya Ibu sudah mengetahui tentang nutrisi Ibu hamil dengan penyakit atau tidak? Belum tahu ya, Bu ya. Baik ya, Bu, di sini langsung saja saya jelaskan. Nah, gizi ibu hamil dengan kondisi hiperemesis gravidarum Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah di masa kehamilan dengan frekuensi serta gejala yang jauh lebih parah dibandingkan morning sickness. Nah, gejala pun bisa muncul sepanjang hari, bukan di pagi hari saja. Ada beberapa penderita hiperemesis gravidarum yang mengalami mual hingga 50 kali dalam sehari. Nah, yang selanjutnya itu cara menghindari hiperemesis gravidarum dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan. Nah, yang pertama, penuhi kebutuhan vitamin B6. Nah, misalkan beras merah, gandum, ikan, daging, ayam atau bebek, kacang-kacangan dan sayuran yang berwarna hijau untuk mengendalikan rasa mual dan muntah Anda agar tidak semakin parah dan membuat ibu dehidrasi atau kekurangan nutrisi. Nah, yang kedua, konsumsi makanan yang tinggi berkarbohidrat. Nah, misalkan pasta, roti, beras, biskuit, dan sereal. Seterusnya, pilihan makanan tinggi energi. Nah, misalkan yogurt yang dicampur ke buah, melelehkan mentega di atas sayuran, mengoles mentega, dan setelah itu roti bakar atau minum susu. Nah, gitu ya, Bu ya. Yang kedua, gizi ibu hamil dengan kondisi anemia. Yang pertama, anemia merupakan sel darah merah yang tidak ibu memiliki dengan cukup sehat untuk mengadut oksigen ke jaringan ibu dan kepada janin. Nah, yang B, cara menghindari anemia dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan. Nah, yang pertama, makan makanan bernutrisi, khususnya misalnya yang pertama, tinggi zat besi untuk anemia ibu hamil, daging sapi atau unggas, rendah lemak dimasak matang. Makanan laut seperti ikan, cumi, kerang, dan udang yang dimasakkan matang. Telur yang dimasak matang, sayuran hijau misalnya bayam dan kangkung, kacang polong. Produk susu yang telah dipasteurisasi, kentang atau gandum. Nah, yang B, tinggi folat untuk anemia pada ibu hamil. Sayuran daun hijau seperti bayam, brokoli,
seledri, buncis, lobak hijau atau selada, jeruk, alpukat, pepaya, pisang, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, biji bunga matahari, kuaci, gandum, dan kuning telur. Itu ya Bu ya. Sampai di sini apakah Ibu ditanyakan dulu? Tidak Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, mengkonsumsi vitamin C lebih banyak. Misalnya sayur dan buah tinggi vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi, brokoli, kembang kol, tomat, paprika. Terus vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan secara lebih efisien. Nah, yang keempat, minum suplemen zat besi vitamin B12 dan asam folat sebagai tambahan vitamin prenatal. Nah, yang ketiga, gizi ibu hamil dengan kondisi sembelit atau konstipasi. Nah, yang pertama, penyebab konstipasi adalah peningkatan hormon progesteron yang merenggangkan otot di tubuh, termasuk pada saluran pencernaan. Kondisi ini mengakibatkan makanan lambat melewati usus. Nah, yang B, cara menghindari konstipasi. Sembelit dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan. Nah, ini dibagi menjadi 7. Nah, yang pertama, saat bangun di pagi hari minum 1 gelas air hangat dengan lemon. Yang kedua, minum 1 sendok makan minyak kelapa atau minyak zaitun sebelum tiap kali makan. Minyak bisa membantu melunakkan dan melunasi feses. Yang ketiga, makan pada buah segar seperti apel dan pir beserta kulitnya, sup, salad, sayur seperti parutan wortel beserta kulitnya, kacang, biji bunga matahari, labu, serta protein yang mudah dicerna seperti telur. Dan yang keempat itu minum 1 sendok makan tebu dan madu setiap hari. Yang kelima, minum probiotik setiap hari. Yang keenam, hindari minuman berkafein meski kopi awalnya bisa membantu buang air besar karena bersifat diuretik. Minuman ini menyebabkan dehidrasi. Diuretik bisa berbahaya selama kehamilan. Yang ketujuh, hindari obat pencahar. Begitu ya Bu ya. Yang keempat itu gizi ibu hamil dengan kondisi diabetes gestasional. Yang pertama, diabetes gestasional adalah komplikasi kehamilan yang cukup banyak terjadi. Diabetes gestasional biasanya mulai berkembang di sekitar minggu ke-24 kehamilan. Nah, yang B, cara menghindari diabetes gestasional dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, makan dalam porsi kecil namun sering. Begitu ya Bu ya, lebih baik makan 6 kali sepanjang hari dalam porsi kecil untuk menjaga kestabilan berat badan selama hamil. Nah, yang kedua, sabar. Waktu makan lebih baik memiliki jadwal makan utama dan porsi kecil 3 kali dan makan cemilan 3 kali daripada dalam sehari hanya makan 3 kali langsung dengan porsi yang besar. Nah, yang ketiga, jangan menunda waktu makan. Makan harus teratur ya Bu ya. Selanjutnya yang keempat, kurangi makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, susu, buah, permen, dan soft drinks. Nah, yang kelima, gizi ibu hamil dengan kondisi hipertensi. Yang pertama itu hipertensi adalah merupakan salah satu sindrom yang umumnya terjadi selama kehamilan. Kondisi hipertensi ini baik hipertensi gestasional dan preeklamsia terjadi pada 7-15% kehamilan di seluruh dunia. Nah, yang B, cara menghindari hipertensi dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan. Nah, yang ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, melakukan diet rendah garam terdiri dari diet ringan. Konsumsi garam 3,75 sampai 7,5 gram per hari. Menengah itu 1,25 sampai 3,75 gram per hari. Dan berat kurang dari 1,25 gram per hari. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya, makanlah banyak buah-buahan dan sayuran yang kaya potasium seperti kacang-kacangan dan aprikot. Nah, terakhir, konsumsi susu, ikan, laut, rumput laut, kacang kol, kacang almond kering, bayam, alpukat, pisang, kismis, dan kacang mede. Nah Bu, sampai di sini apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu.
Baik, kalau sudah paham, saya akan mengevaluasi kembali. Coba Ibu sebutkan salah satu cara menghindari mual muntah. Bisa mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, misalnya seperti pasta, roti, beras, biskuit, dan sereal. Benar sekali ya Bu ya jawabannya. Apakah ada yang ditanyakan kembali Bu? Tidak Bu, sudah jelas Bu. Kalau begitu saya pamit, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Permisi. Iya, hati-hati di jalan ya Bu. Waalaikumsalam.